Sobat YouTube sekalian, ini adalah pengumuman resmi dari Kementerian Agama terkait hasil seleksi administrasi pasca sanggah CP3K Kemenak. Jadi ini adalah pengumuman finalnya. Halo Sobat YouTube, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat YouTube sekalian, selamat datang kembali di channel saya. Di kesempatan ini, saya akan coba berbagi kepada sobat sekalian terkait pengumuman pasca sanggah ya, hasil seleksi administrasi calon P3K Kemenak tahun 2022. Nah, sobat YouTube sekalian, seperti yang sobat lihat di tampilan layar ini adalah hasil pengumuman resmi dari Kementerian Agama ya sobat. Ini langsung dari Kementerian Agama. Ini sobat bisa unduh. Ini filenya memang dari Kementerian Agama langsung, jadi resmi ya. Sobat bisa ngecek di sini di websitenya Kementerian Agama. Nah, di sini ada berita juga, katanya kayak gini. 1.240 peserta diterima sanggahnya. Jadi totalnya 74.424 pelamar CP3K berhak mengikuti seleksi kompetensi. Di informasi ini dijelaskan bahwa ada sekitar 1.200-an orang yang awalnya itu gagal, akhirnya jadi lolos. Dan di sini juga dijelasin ternyata ada pembatalan status kelulusan. Ada yang awalnya lulus dinyatakan gagal karena setelah diselidiki atau setelah dicek ya, ada beberapa dokumen yang tidak sesuai. Nah, info terkait ini sobat bisa lihat di video saya sebelumnya. Sekarang kita fokus saja ke beberapa poin penting ini. Di surat ini, sobat bisa langsung unduh file ini di website resmi dari Kementerian Agama atau nanti bisa juga saya berikan linknya di kolom deskripsi ya. Kementerian Agama Republik Indonesia, pengumuman ya. Nomornya nomornya P kemudian strip 0396 SJ B22 titik 2 KP titik 00 titik 2 dan seterusnya yang ini ya. Tentang hasil seleksi administrasi setelah masa sanggah calon pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K Kementerian Agama Republik Indonesia tahun anggaran 2022. Nah, kemudian ada beberapa poin penting. Yang pertama di sini, pelamar seleksi CP3K Kementerian Agama Republik Indonesia yang dinyatakan tidak lulus seleksi administrasi telah diberikan kesempatan mengajukan sanggah. Ini sudah tahu ya. Kemudian nomor 2, panitia seleksi telah melakukan verifikasi ulang terhadap sanggahan pelamar. Jadi dari hasil sanggah itu diverifikasi lagi. Kemudian pelamar yang dinyatakan lulus seleksi administrasi setelah masa sanggah tercantum pada lampiran pengumuman ini. Jadi nanti di lampiran sini ini ada nama-namanya ya. Kemudian pelamar yang dinyatakan lulus, ini ya. Pelamar yang, nomor 3 ya, belum nomor 4 ya, nomor 3. Pelamar yang tidak tercantum dalam lampiran pengumuman ini dinyatakan tidak lulus. Gagal berarti sobat. Jadi nanti di daftar nama ini adalah khusus yang lulus doang, yang nggak lulus nggak ada di sini. Oke, kemudian, mana ya? Pelamar yang dinyatakan lulus seleksi administrasi setelah masa sanggah dapat mencetak kartu pesertanya atau kartu peserta ujian maksudnya ya di halaman resmi SSCASN. Ini sudah pada tahu sobat sekalian ya. Dan berhak mengikuti CAT. Nah, kemudian waktu dan lokasinya nanti akan diumumkan. Kemudian seluruh pelamar wajib mematuhi dan mengikuti seluruh ketentuan yang berlaku. Nah, kita geser aja sampai ke poin pentingnya. Jadi kita fokus di sini. Nah, di poin pentingnya sini, saya gedein dulu sobat sekalian, biar lebih jelas. Ini adalah hasil seleksi administrasi setelah masa sanggah. Jadi setelah disanggah, ini beberapa yang awalnya gagal menjadi berhasil. Di sebelah kiri itu ada nomor urut ya, nomor 1, 2, 3, 4. Kemudian samping kanannya ada nomor register. Jadi apabila namanya sobat itu nanti sama, sobat cocokkan nomor registernya sobat dengan kartu sobat kemarin. Di sini
Nomor register ini adalah nomor yang paling unik sehingga nggak bisa satu sama lain itu sama, jadi akan berbeda. Misalnya nama orangnya sama, pasti nomornya beda gitu ya. Jadi kalau sobat itu ingin ngecek namanya sobat, kalau misalnya namanya sobat ada 2 di sana, cek nomor registernya. Kemudian di berikutnya ada kolom nama. Nah, ini sobat bisa cek namanya sobat ada di sini enggak. Terus sebelah sini jabatannya. Nah, sobat bisa cek, oh misalkan namanya sobat ya ini Arifan Nurdiansyah. Untuk jabatan yang dilamar itu ahli pertama, analisis kebijakan ya. Ini ternyata dinyatakan lolos seleksi administrasi dan bisa lanjut ke tahap berikutnya. Berikutnya juga di sini juga ada Ahmad Diki, Ahmad Sofyansyah ya maksudnya, Ali Sobirin, Amelia dan seterusnya. Sobat juga kalau misalnya ingin cari ini bisa sortir ya dengan melalui kolom pencarian. Misalkan di sini boleh diketik misalin ini ya Ahmad Diki ya, jajal ada nggak ya? Tak jajal dulu Ahmad Diki. Nah, langsung muncul di sini sobat. Berarti Ahmad Diki ini awalnya nggak lolos, sekarang jadi lolos. Nah, nama-nama yang nggak tercantum di sini berarti dianggap dia itu ada 2 kemungkinan, memang lolos dari pertamanya kemarin atau memang yang nggak lolos dari kemarin terus sekarang juga dinyatakan nggak lolos. Saya ulangi maksudnya gini ya, di sini hasil seleksi administrasi setelah masa sangga. Jadi yang ada di sini khusus semua yang lolos. Sobat bisa cari nama-namanya sobat yang lolos di sini. Nah, yang nggak lolos ada beberapa cara lagi menentukannya. Bisa lihat di SSCASN atau ini satu lagi saya punya nih. Nah, yang ini adalah muncul tuh ini. Tak geser dulu di bawah, sabar ya. Nah, kalau yang ini sobat sekalian, ini tentang pengumuman bagi yang ini. Pembatalan status pelamar hasil seleksi administrasi. Jadi yang ada di sini nanti ini ada beberapa orang itu dinyatakan awalnya itu berhasil, kemudian dijadikan gak lolos karena beberapa ketentuan ya. Jadi nama-namanya di sini. Kalau sobat baca baik-baik di sini, berdasarkan pengumuman nomor bla 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 15 Januari 2023 tentang hasil ini ya, apabila pelamar terbukti memberikan data yang tidak sesuai dengan fakta atau ketentuan atau telah manipulasi data, maka kelulusan yang bersangkutan dibatalkan ya atau dianggap batal ya. Nah, nama-namanya siapa aja yang ada di sini. Jadi ada ini nomor registernya misalkan ini. Namanya Ananias Toh gitu ya. Terus jabatannya ini. Nah, orang ini dinyatakan nggak berhasil atau dibatalkan status kelulusannya. Nah, alasannya apa? Alasan dibatalkan itu muncul di sistem SSCASN. Jadi sobat nanti lihat alasannya itu di SSCASN. Oke, kembali ke sini. Jadi nama-nama yang ada di sini ini adalah yang lolos. Jadi sobat bisa nyari kayak gini ya, ketikkan aja kayak gini. Nah, misalnya nggak ingin lewat situ tadi, lewat Ctrl F juga bisa. Coba tekan Ctrl F gitu. Kemudian cari ya, misalnya Ali Sobirin misalnya ya. Ali Sobirin. Nah, nanti akan muncul kondisi kayak gini. Warna yang di blok berarti oh ini namanya sobat. Kalau namanya sama lihat di sebelah sini nomornya. Atau sobat sekalian juga bisa nanti itu ngeceknya berdasarkan nomor register. Misalnya nomor registernya sobat sekian. Nah, sobat copy dulu ya atau sobat ketik ya. Nanti di kolom pencarian sobat ketik kayak gini terus pastelkan nomornya. Maka langsung diarahkan ke nomornya sobat sekalian. Jadi di sini di nomor 17 ini dengan nomor register ini atas nama Mustofa misalnya ya, itu lolos di ahli pertama analisis kebijakan. Jadi ini kalau kita geser ke bawah masih banyak ini sobat sekalian. Saya coba ya geser ke bawah. Masih banyak sekali. Sampai berapa ini? Apakah benar dia sampai wah ini sampai 1000 berapa ini? Wah, banyak sobat sekalian. Nah, kalau di sini kita lihat, di sini ada 1240 doang. Dalam arti lain, berarti yang di sini ini hanya
golongan teman-teman atau pelamar yang awalnya itu gagal menjadi lolos. Jadi yang memang lolos dari awal nggak ada di sini sobat sekalian ya. Ini hanya yang awalnya gagal menjadi lolos. Jadi yang hasil pascasanggah bagi yang gagal menjadi lolos doang ini. Perlu dicek ya ini ya, perlu ditandai ini hanya yang awalnya gagal menjadi lolos, bukan yang awalnya lolos doang. Jadi nanti kalau di sini loh, nama saya kok nggak ada di sini padahal kemarin saya lolos. Berarti memang nggak ada di sini karena ini hanya hanya nama-nama yang awalnya itu gagal jadi lolos. Atau sobat ketika ragu, oh nama saya kok nggak ada di sini. Cek di yang satunya lagi ini. Nah, cara ngeceknya sama. Sobat ketik aja namanya sobat di sini. Nah, misalin kayak gini ya, tekan Ctrl F gitu. Nah, sobat ketikan namanya misalin Dewi ya. Nah, oh muncul ini Dewi Apriana. Berarti sobat itu awalnya lolos dinyatakan gagal karena ditemukan data yang nggak sesuai. Kalau di dua-dua ini nggak ada, di sini nggak ada, di sebelah sini nggak ada, berarti sobat itu memang kalau memang awalnya gagal ya tetap gagal, kalau awalnya lolos berarti tetap lolos. Gitu sobat sekalian. Oke sobat, jadi inilah pengumuman penting terkait hasil nama-nama yang awalnya itu gagal jadi lolos dan nama-nama yang awalnya lolos ternyata dibatalkan setelah ditemukan beberapa dokumennya itu nggak sesuai dengan persyaratan. Oke sobat sekalian, terima kasih banyak sudah mampir di channel ini. Mudah-mudahan informasi sederhana ini bermanfaat buat sobat sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.